mengenai fenomena gangguan mental pada remaja, kita sudah terhubung dengan psikolog Oli Grashinta yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Selamat siang, Bu Oli. Selamat siang. Iya, Bu, ini menurut data, 1 dari 3 remaja Indonesia ternyata memiliki gangguan mental. Apa sebetulnya pandangan dari klinis ini menjadi faktor utama dari fenomena terjadinya ini? Ya, jadi ini cukup memprihatinkan ya untuk kita, tetapi memang gangguan mental disorder terutama itu semakin lama gejalanya atau semakin lama prevalensinya semakin meningkat begitu. Apa ya sebenarnya penyebabnya? Sebenarnya faktor utama dari penyebabnya gangguan emosional adalah adanya tekanan ya. Tekanan ini tekanan dari lingkungan, tekanan dari keluarga, dan tekanan-tekanan yang didapatkan dari luar. Namun demikian memang sudah ada orang-orang tertentu dengan bawaan ya dengan kecenderungan genetika yang memang lebih mudah menjadi atau lebih pro terhadap prevalensi untuk menjadi mental disorder daripada orang lain. Nah, tampaknya kedua hal ini beriringan begitu ya. Ada juga yang terkait dengan faktor genetik atau pembawaan, tetapi juga adanya tekanan-tekanan dari lingkungan yang mungkin sekarang mungkin sudah berubah ya daripada masa-masa sebelumnya. Ada perubahan-perubahan yang signifikan sekarang yang membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap adanya gangguan mental disorder. Ya, semakin banyak angkanya dan juga belakangan ini makin marak kasus yang memang berkaitan dengan fenomena gangguan mental ini, Bu. Misalnya seperti kasus pria yang baru-baru ini viral mengamuk di stasiun Manggarai. Nah, pandangan apa seperti apa ini prevalensi ataupun juga strategi pencegahan dan penanggulangannya? Sebetulnya di sini peran siapa yang paling penting? Apakah keluarga atau lingkungan atau bagaimana, Ibu? Baik, sebenarnya gangguan kesehatan mental atau mental disorder itu tidak hanya muncul saat ini begitu ya. Itu adalah hasil atau pola dari ketika masa kecil sampai dengan saat ini begitu. Dan biasanya pada banyak orang, pada banyak keluarga ya, hal-hal seperti ini diabaikan atau tidak ditangani secara serius karena dianggap nanti juga akan baik sendiri. Misalnya ketika kita melihat anak kecil atau ya anak kecil kemudian tantrum ya temper tantrum di mall dan sebagainya, sebenarnya itu sudah tanda-tanda bahwa dia tidak bisa menangani tekanan emosi yang ada di dalam dirinya ketika ada sesuatu yang diinginkan tapi tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, seringkali kemudian kita orang tua atau lingkungan itu menganggap hal itu hal biasa dan kemudian tidak diberi perhatian khusus. Padahal gangguan-gangguan kesehatan mental ini itu akumulatif begitu ya. Mungkin waktu kecil hanya sedikit, semakin lama semakin banyak dan semakin kemudian mengganggu. Nah, kalau kita lihat pada kasus ini memang ketika dia berada pada lingkungan umum ya, sehingga akhirnya menjadi mengganggu. Nah, seringkali gangguan emosional disorder ini berada pada lingkup yang tidak publik gitu ya, hanya dalam keluarga, sehingga tidak banyak orang yang kemudian memberi perhatian khusus dan merasa harus membawa ke profesional begitu. Jadi rasanya nanti juga reda sendiri begitu. Padahal tidak seperti itu. Karena gangguan emosional disorder dari kecil ini semakin lama bisa semakin besar. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Tentu adalah orang-orang terdekat. Siapa orang-orang terdekat ini? Ya pasti utama paling dekat adalah keluarga begitu. Jadi keluarga harus mulai peka ya terhadap adanya sinyal-sinyal, adanya indikasi-indikasi bahwa orang ini mengalami atau anggota keluarga kita ini mengalami gangguan mental. Apa sih ciri-cirinya? Salah satunya ciri-cirinya tadi tidak bisa menangani tekanan begitu. Ketika ada tekanan sedikit, perilakunya atau hal yang dia tampilkan itu tidak sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi indikasi dan yang paling bisa melihat adalah orang-orang terdekatnya yaitu keluarga begitu. Baik, selain perilaku berarti ini bisa dikatakan masih banyak juga masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan mental. Nah, ini berbicara terkait selain perilaku tadi yang juga sudah dijelaskan, gejala apa sebenarnya yang juga bisa menjadi indikator bahwa seseorang ini sebenarnya mengalami gangguan mental? Ya, sebenarnya memang gangguan mental itu kita bisa lihat dari perilaku yang muncul ya. Kalau tidak dalam perilaku, tentu kita agak sulit untuk bisa melihat gejalanya apa sih sebenarnya begitu. Tetapi kita bisa melihat adalah ketika eh,
pengambilan-pengambilan keputusan pada saat dia tertekan, misalnya ketika dia dimarahin, apa sih responnya begitu ya? Apakah dia nangis berlebihan, apakah dia ngamuk berlebihan begitu ya? Kedua, ketika dia ada satu keinginan yang dia inginkan tidak dituruti, apa yang dia responnya seperti apa? Itu juga itu jadi indikator. Kemudian ketika dia berada dalam tekanan, misalnya ada masalah yang harus dia selesaikan, ya, misalnya tekanan di kantor dan sebagainya. Bahkan apakah dia lebih mungkin agresif ya, atau malah menarik diri, withdrawal, artinya kemudian dia menjadi stres, dia menjadi depresi dan tidak mau ketemu orang lain. Itu sebenarnya juga menjadi indikator-indikator orang untuk ketika dia mengalami gangguan mental. Jadi sebenarnya indikatornya cukup banyak ya. Tapi kita hanya bisa melihat itu kalau sudah dalam bentuk perilaku begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan hmm, ini kayaknya indikasinya mental disorder gitu, tetapi kita tidak melihat perilakunya ya. Biasanya orang akan mengambil langkah-langkah untuk menenangkan dirinya begitu. Jadi misalnya dia ditekan, nah kemudian dia akan mengambil langkah untuk menangani ketidaknyamanannya dia. Itu bisa dengan agresif tadi ya, misalnya ngamuk ya, bisa dengan lebih submisif, misalnya menangis, misalnya kemudian menarik diri, kemudian ngambek lah kita istilahnya ya begitu. Yang berlebihan, artinya berlebihan di sini tidak bisa dialihkan lagi, tidak bisa di handle begitu ya, tidak juga tahu batasan begitu ya. Misalnya tadi ini kan di ruang publik begitu ya, dia marah sampai seperti itu, tentu itu dia tidak tahu batasan. Nah, hal-hal ini sebenarnya bisa mengindikasikan di mana dia bertindak atau berperilaku yang tidak sesuai dengan norma sosialnya. Sebenarnya itu yang bisa kita lihat dari gangguan mental disorder. Tetapi tentunya ini tidak bisa hanya diputuskan dari satu dua perilaku saja. Ini harus diputuskan dari rangkaian perilaku yang biasa dia lakukan saat dia menemui masalah. Begitu. Baik, berarti bagi seseorang yang memang mengalami gangguan mental, sebetulnya solusi terakhirnya apakah memang benar harus dibawa ke rumah sakit jiwa di RSJ atau sebenarnya ada solusi lainnya, perawatan atau seperti apa begitu? Ya, sebenarnya gangguan mental disorder itu ada tingkatannya begitu ya, dan tidak harus selalu sampai ke rumah sakit jiwa, karena kalau kita sampai rumah sakit jiwa itu biasanya adalah gangguan mental berat di mana sudah ada kondisi ketidaksadaran begitu ketika melakukannya. Yang biasanya bisa kita lakukan secara profesional adalah lebih kepada ke psikolog begitu ya, atau terapis yang memang bisa menerapi emosi begitu. Jadi tidak harus kepada psikolog. Tetapi di samping itu, keluarga, orang terdekat juga punya peran untuk kemudian bisa mengurangi tendensi atau mengurangi perilaku-perilaku untuk gangguan mental disorder ini. Begitu. Yang pasti adalah anak atau orang ini harus diberikan penanganan, tidak dibiarkan begitu saja, tidak dibiarkan dia larut dalam gangguannya, tetapi kita bisa pergi kepada profesional. Jadi yang pertama biasanya kita lebih baik pergi kepada psikolog ya. Kalau kemudian nanti dia diagnosa mental disordernya pada level yang berat, ini mungkin nanti bisa dirujuk kepada psikiater atau kepada rumah sakit. Tetapi biasanya gangguan mental disorder yang ringan itu bisa ditangani oleh psikolog dan juga dengan bantuan atau support dari lingkungan di mana dia berada. Begitu. Baik, tentu diperlukan selain pendampingan dan juga pastinya tingkat kesadaran akan kesehatan mental ini perlu dimaksimalkan lagi di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih atas waktunya, Bu Aulie Grashinta di Berita Satu Siang hari ini.